Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fadhal muttaqun. Bapak Ibu anak-anak sekalian, alhamdulillah kita kembali bertemu. Kita akan lanjutkan pengajian kita. Pertama mungkin saya akan menggarisbawahi apa yang Pak Ustadz Sukri minggu lalu jelaskan. Ini masalah sholat, saya garis bawahi di antaranya. Sholat itu yang paling penting nomor satu adalah niat. Amal apapun yang paling penting nomor satu niat. Meskipun kelihatannya ibadah, bukan ibadah kalau niatnya bukan niat ibadah. Sedekah banyak, tapi niatnya cuma pengen dilihat orang, bukan ibadah. Jadi kalau kita sholat pun niat kita di dalam hati itu harus mantap sekali. Tidak harus dalam bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Sunda pun boleh. Tapi kita bilang kepada Allah, niat saya sholat itu untuk Engkau ya Allah, karena Engkau. Lillahi ta'ala itu untuk Allah. Untuk Allah. Itu harus mantap sekali azam di dalam hati kita. Mau pakai bahasa apapun boleh. Sebab sholat itu dimulai dari takbiratul ihram. Kalau niat sholat belum sholat. Masih boleh kita berbahasa Indonesia. Sesudah takbiratul ihram, sudah tidak boleh lagi kita berbahasa selain bahasa Arab. Ya. Jadi mantapkan niat kita, jangan asal-asalan usolli fardhu zuhri sembari pikiran yang lawang kemana-mana. Itu sudah sholat seperti itu nilainya kecil sekali. Niatnya pun sudah niat bukan untuk Allah. Kalau niatnya sudah untuk Allah aja, meskipun di sana sini masih kekurangan, sudah alhamdulillah. Allah sudah melihat, oh kamu sholat buat saya, ya kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nomor 2 adalah takbiratul ihram. Seluruh takbir di dalam sholat disebut takbir, kecuali yang pertama. Kenapa yang pertama disebut takbiratul ihram? Takbir yang mengharamkan. Karena sejak takbiratul ihram diharamkan dia makan, diharamkan dia minum, jalan-jalan, ngobrol. Karena itu disebut takbiratul ihram. Dan harus digarisbawahi, ini untuk saudara-saudara saya, para imam-imam masjid salat Jumat. Tolong kalau takbir itu jangan terlalu panjang. Allah, dia masih asik Allah, makmumnya udah bar. Dan sudah terjadi. Di sebelah saya anak muda tuh. Imamnya masih Allah, dia udah bar. Selesai sholat saya nasihati dia yang baik-baik, mohon maaf ya nak ya, mohon maaf deh. Kamu gak boleh duluin imam, gak boleh. Kalau kamu sudah duluin sholat kamu sudah batal, gak boleh. Tapi imam tolong jangan panjang-panjang. Coba lihat di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Imam tuh takbiratul ihram sekedar Allahu Akbar, sekedar sebegitu. Yang panjang itu bukan imamnya, itu apa namanya? Bilalnya yang panjang itu. Kalau kita mendahului Bilal tidak apa-apa. Tapi nggak mungkin mendahului imam karena imam cepat banget. Allahu Akbar. Cuma sebatas itu. Kita mungkin di Indonesia nggak ada Bilal. Oke lah, panjang sedikit. Tapi jangan kelewatan panjang. Ingat-ingat banyak makmum kita tuh yang masih pada baru belajar. Ya tolong jangan terlalu panjang. Kemudian setelah itu kita pada posisi kita membaca, berdiri baca suratul Fatihah. Di sini ini yang paling penting sentralnya ada di suratul Fatihah. Ini adalah rukun. Kita nggak baca doa iftitah nggak apa-apa. Nggak baca surat setelah itu pun nggak apa-apa. Cuma nggak sempurna aja sholatnya, tapi tidak batal. Kalau tidak baca surat Al-Fatihah, batal. Karena Fatihah itu adalah rukun di dalam sholat. Dan Fatihah itu luar biasa. Riwayat turunnya pun ketika Nabi sedang dengan malaikat Jibril. Ada suara di atas. Mereka menunggak ke atas. Kata Jibril, Muhammad lihat itu, pintu di langit terbuka. Itu pintu belum pernah terbuka sebelum ini. Belum pernah terbuka. Dari sana turun seorang malaikat membawa 2 cahaya. Sampai di depan Nabi berkata, bergembiralah kamu Muhammad. 2 cahaya ini yang satu adalah suratul Fatihah, yang kedua adalah khawatimah surat Al-Baqarah. Tidak pernah diberikan kepada siapapun, kata malaikat tadi. Jadi turunnya pun suratul Fatihah itu luar biasa. Tadi juga khawatimah Al-Baqarah itu surat yang kalau bisa jangan pernah ditinggal maghrib subuh itu. Karena setan tidak akan masuk ke rumah di mana dibacakan khawatimah Al-Baqarah. 284, 285, 286 surat. Kalau dalam riwayat jelasnya 285, 286 dari surat Al-Baqarah. Ini bagus dibaca dari 284, 284. Nah kemudian surat itu adalah surat yang harganya 2/3 Al-Quran. Fatihah itu 2/3 Al-Quran, bayangkan. Kita baca sekali surat Al-Fatihah sudah sama dengan 2/3 Al-Quran. Itu banyak riwayat daripada orang-orang besar zaman dulu, imam-imam zaman dulu itu mereka mendawamkan setiap hari itu melazimkan baca Al-Fatihah 100 kali. Yang dibaca cuma Al-Fatihah 100 kali. Karena value-nya itu tinggi sekali. Kalau dibilang semua ayat dalam Quran sama, salah, nggak sama. Jelas nggak sama, jelas-jelas bilang yang ini 2/3, yang 1/3, jelas-jelas nggak sama, ini 1/6, jelas nggak sama. Gitu. Dan yang berikutnya adalah, tolong
imam-imam salat Jumat itu kalau baca surat setelah suratul Fatihah, jangan baca penggalan-penggalan surat yang makmum itu nggak ngerti. Kalian baca akhir dari surat Al-Hasyr. Kalian baca apa itu surat yang kalau dibaca 10 ayat 10 akhir. Al-Kahfi. Kalian baca Al-Kahfi 10 ayat 10 akhir. Makmum tuh nggak ngerti. Mereka masih banyak yang masih pada belajar. Mau baca ayat-ayat surat-surat dari surat Juz Amma. Sabbihisma rabbikal a'la. Mereka ngerti. Atau wadduha walaili. Mereka ngerti. Alam nasyrah laka sadrak. Dan itu selesai dari ayat pertama sampai ayat akhir. Daripada kalian penggal-penggal cuma 10 ayat terakhir. Sepakat para ulama besar lebih utama kita baca surat selesai dengan satu surat. Meskipun saya tidak terlalu sepakat. Karena seperti tadi kalau surat Al-Baqarah tuh nilainya luar biasa sekali kalau dibaca. Tidak sama dia dengan surat-surat yang lain. Tapi anyhow pentingnya buat jemaah tuh mereka ngerti apa yang kita baca. Mereka bisa ikut menikmati bacaannya. Kalau nggak ada ngelamun aja. Mereka nggak ngerti bahasa Arabnya, nggak ngerti suratnya, nggak ngerti, yang ada ngelamun. Panjang lah gitu. Yang ada ngelamun terusnya. Kemudian berikutnya adalah yang harus digarisbawahi adalah pada waktu posisi ruku. Allahu Akbar ruku. Imam itu wajib memberikan kesempatan makmumnya dengan tartil baca 3 kali subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Artinya apa? Imam jangan baca 3 kali dong. 5 kali aja kurang. Kalau Imam Ahmad bin Hambal itu anjurkan 7 kali. Coba lihat imam di dua masjid Haramain itu. Saya kira mereka bacanya lebih dari 7 kali. Mungkin sampai 9 kali mereka pada waktu ruku dan sujud itu. Kalau saya nganjurkan 7 kali. Jadi makmum itu tenang, tidak tergesa-gesa. Mereka bisa menikmati rukunya pelan. Apalagi sujud. Kalau kalian baca 7 kali, mereka sudah 3 kali, imam belum bangun. Doa. Ayo para makmum doa. Itu ada tempat di mana lagi dekat sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang tidak doa di situ rugi. Kebetulan imamnya pinter, dikasih waktu kita buat doa. Ayo doa. Paling kurang bilang terima kasih ya Allah atas segala nikmat yang telah Kau limpahkan. Paling kurang kita matur nuwun. Supaya Allah berikan terus. Bilang nikmat sehat, nikmat umur, teman-teman nikmat sehat, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat yang tidak sanggup saya hitung ya Allah. Makasih. Dalam bahasa Indonesia aja, asal jangan diucap. Yang ketiga, minta jadikan kami sekeluarga orang bahagia dunia akhirat. Dah segitu aja doa tuh. Minta jadikan kami dan seluruh anak istri, cicit, cucu-cucu orang-orang berbahagia dunia akhirat. Dah segitu luar biasa. Sementara imam memberikan makmumnya bisa dengan tenang gitu. Ini yang saya garis bawahi di Allah. Kadang-kadang saya aja 3 kali belum selesai dia udah bangun. Baca apa sih tadi itu? Yang dibaca apa sih? Cepat banget itu. Saya baca 3 kali, berarti belum sampai 3 kali dia udah bangun gitu. Gak boleh gitu. Berdosa antum. Antum berdosa jadi imam tidak memberikan kesempatan makmum bisa baca dengan benar 3 kali. Antum berdosa jadi imam. Ngapain jadi imam jadi bikin dosa? Wajib imam itu berikan kesempatan makmumnya bisa membaca bacaannya dengan benar. Wajib. Itu mungkin beberapa hal yang perlu saya garis bawahi dalam salat Jumat berjemaah. Kalau saya masuk ke masjid 10 masjid, 9 masjid kayak gitu semuanya gitu. Jarang sekali bisa melakukan dengan benar salatnya. Yang diurusin cuma begitu baca Fatihah, wah, keluarlah tuh. Surat-surat yang panjang. Mau nunjukin ya, aku hafal Quran nih. Gua hafal Quran. Pas sudah seperti itu nilainya kecil sekali saudaraku, nilainya kecil sekali. Ya kita perbaiki salat kita ya. Kemudian yang berikutnya adalah dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar, enggak usah kebanyakan dalil. Satu aja dalil yang selalu dibaca khatib kalau salat Jumat. Betul? Betul. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita bersikap adil, berbuat baik, menyambung kekeluargaan, menganjurkan kebaikan dan mencegah keburukan. Coba lihat, yang pertama kali Allah perintahkan berlaku adil. Jadi kalau orang tidak adil itu berdosa, itu perintah isinya. Kedua adalah berlaku baik, ihsan. Siapa orang jahat itu sudah tidak betul gitu, tidak ihsan. Ihsan itu kan baik. Orang yang baik pada orang lain, ngobrol terus senyum. Kalau di depan orang kita tegur, Pak ini anaknya kenapa, sakit apa Pak? Dia senang diajakin ngobrol. Itu pahalanya banyak sekali. Banyak sekali. Tukang-tukang kebun di pinggir jalan, dia lagi nabi, kita lewat, kita salam, assalamualaikum. Karena adabnya begitu. Yang jalan harus berikan salam kepada yang duduk. Salam. Kalau kita salam itu bukan salam buat dia. Kita salam buat malaikat. Bahkan salam kepada Allah. Bahkan Allah menjawab salam tadi. Itu yang harus diingat. Dan itu nilainya tinggi sekali. Tinggi sekali nilainya itu. Jadi yang paling penting malah dalam hal-hal kehidupan tuh. Bagaimana kita menjaga tadi itu berlaku
Pertama suruh adil, kedua berlaku baik, ketiga itu menyambung kekerabatan, menyambung silaturahim. Bagaimana pentingnya hal itu sampai Allah memasukkan dalam perintah. Jadi kalau orang yang ada memutuskan silaturahim, itu sudah dosa besar. Sudah dosa besar, sudah kita pernah bahas tempoh hari. Dan yang berikutnya adalah menganjurkan kebaikan dan mencegah keburukan. Menganjurkan kebaikan yang sekarang saya ajak Bapak Ibu tuh masalah sholat aja lah dulu. Duh, sholat itu sekarang orang coba kita sholat Jumat orang keseliweran aja di luar naik motor, naik mobil. Coba lihat KTP-nya orang Islam tuh. Coba ada berapa masjid di seluruh Indonesia Pak Sukri? Ustadz ada berapa? 250.000? 250.000. Berapa orang yang sholat setiap jam di masjid? 200? Jumat. Kita ambil yang banyaknya 200. Padahal juga ada yang nggak sampai 200, cuma 100. Anggap 200. Berarti cuma 50 juta yang sholat. Padahal rakyat orang Islamnya ada 200 juta. Yang udah besar yang punya kewajiban paling nggak 100 juta. Berarti separuh kan nggak sholat. Terbukti mereka naik mobil, naik begitu-begitu. Yang sholat Jumat pun barangkali mereka sholatnya nggak 5 waktu. Lumayan aja paling nggak masih sholat Jumat. Paling nggak seminggu sekali gua sholat. Daripada lu nggak sholat sama sekali. Ya. Bagaimana kita bisa mengajak mereka, karena kalau kita tahu itu saudara kita, itu teman kita, dia nggak sholat, dia berdosa karena tidak sholat, dan kita berdosa karena kita tidak mengajak dia sholat. Dan di hari akhir nanti itu hadis Nabi, mereka peperkan tangan kotornya, mereka peperkan tangan-tangan kotornya, ya Allah, ini dia nggak pernah ajak saya sholat, ya Allah, dia tahu saya berbuat jelek, saya didimin aja katanya, ya Allah, nggak pernah saya dia dilarang atau dikasih tahu, nggak pernah. Jadi jangan cepat-cepat bilang orang itu teman gua. Hati-hati. Di belakang hari dia paparkan tangan-tangan kotornya, kita tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedakan orang itu ada kenalan, ada teman, ada sahabat. Bedakan, itu kelasnya berbeda. Teman, kenalan, teman, sahabat. Kalau kenalan kita orang-orang Nasrani pun kenalan kita. Tapi kan kita nggak punya tanggung jawab atas perbuatan dia. Kalau teman kita sudah punya tanggung jawab. Tanggung jawab kalau dia berbuat salah tuh kita harus ingatkan kesalahan. Kalau dia tidak berbuat baik kita anjurkan kebaikan. Kalau sahabat tuh sudah seperti saudara. Harus saling mengingatkan. Begitulah perintah Allah dalam Al-Qur'an. Jadi kalau masalah amar ma'ruf nahi munkar, kalau nahi munkar itu yang paling mengerikan sekarang itu masalah perzinahan, masalah lesbian, masalah gay. Itu kita wajib ngomong, wajib kalau nggak kita berdosa. Wajib ngomong bahwa yang mereka kerjakan itu keliru. Yang kemudian masalah narkoba, aduh narkoba itu mengerikan sekali. Di atas ini cuma berapa juta, di bawahnya jadi belasan juta korbannya. Banyak sekali. Kalau sekali ketangkep itu kan 80 kg, 100 kg, menakutkan gitu. Kita tuh sudah jadi target market pedagang-pedagang narkotika internasional. Kenapa? Karena hukumannya ringan. Enak di Indonesia aja hukumannya ringan. Bisa cincai-cincai. Enak di Indonesia tuh. Bisa tetap dagang dalam sel. Coba di penjara bisa dagang tuh bagaimana ceritanya sih? Ceritanya bagaimana sih itu? Udah kalau kita ngomel, kebanyakan ngomelnya harusnya banyak orang lebih pintar dari saya buat mikirin gitu. Pikirinlah tuh gimana caranya nyelesain masalah narkoba. Jadi biar nanti Ustadz Sukri melanjutkan ceramahnya. Saya segitu aja, saya garis bawahi hal-hal yang penting buat dibawahi. Kita sekarang langsung ke zikir doa aja yuk. Kita zikir, kita doa. Doa pentingnya tuh kita minta kepada Allah supaya kita dijauhkan dari virus corona. Karena saya secara pribadi melihat ini akan terjadi kenaikan yang signifikan Februari, Maret, April terus. Mungkin malah lebih dahsyat daripada dulu. Yang kita takutkan timbul yang baru jenis Omicron. Ganasnya seperti Delta, penyebarannya seperti Omicron. Nah, apa itu mungkin Pak Suara? Mungkin aja, terserah Allah Subhanahu wa taala. Selama kita gantungnya kepada vaksin, selama itu kemungkinan itu akan selalu ada. Kalau kita sudah gantung kepada Allah, insya Allah. Gantung kepada Allah. Ikhtiar harus. Divaksin harus. Tapi jangan bilang kalau divaksin udah selesai. Siapa bilang? Bilang divaksin insya Allah. Harus ada insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya akan terbebas dari penyakit. Harus begitu kalimatnya. Harus kalimat protokol keimanan. Bukan kalimat kalau kita sudah divaksin semua, pasti. Nggak akan. Siapa bilang? Pasti Allah marah. Enak aja lo bilang pasti. Yang menentukan kan aku, bukan vaksin. Aku yang menentukan. Minta sama aku baru selesaikan. Ya mudah-mudahan ke depan ada perbaikan. Kalau sudah ada perbaikan kita ikut bantu doain. Yuk kita pasang niat dulu dalam hati. Niat kita kumpul, niat ibadah. Oh masih ada yang kurang. Catatan buat saya karena ini telepon ini penting sekali yang bilang bahwa ada ibu yang sudah menyelesaikan tahap 1, dia nggak menyelesaikan tahap 2 karena takut.
Cukup, saya bukan kelas orang-orang kayak gitulah, orang-orang suci katanya. Saya bilang kamu tipuan setan aja itu. Kamu nggak mau luruskan tahap 2. Itu tahap 1, tahap 2 itu seperti mata uang. Satu sisi tahap 1, satu sisi tahap 2. Yang tahap 1-nya itu beli banyak urusannya kepada akhirat, tahap 2-nya itu lebih banyak kepada urusan dunianya. Kalau sudah asma Allah ya qadir yang kita baca, itu artinya wahai Tuhan yang maha kuasa, dengan segala kekuasaan yang kau miliki, kabulkan keinginanku. Kabulkan keinginanku. Apa aja urusan kita dunia selesai itu dengan asma Allah itu. Rugi orang kalau dia nggak baca dua-duanya. Dan tahap 2 inilah yang menjamin kita akan selamat di akhirat. Dengan salawat 1000 itulah kita akan dipanggil oleh Nabi. Sinilah kata Nabi. Sini kamu kesini dekat-dekat saya. Dengan salawat 1000 itulah kita dalam kubur sudah dibelain Nabi. Jangan tanya-tanya, Munkar Nakir, jangan tanya-tanya. Ini kesayangan saya. Bukain pintu surga. Kalau kita baca 1000, ada istiqomah 1000 setiap hari. Nabilah yang akan membela kita. Beliau akan menurunkan syafaat. Dalam kubur sudah turun syafaat Nabi. Jadi jangan ditinggal. Tahap 2 jangan ditinggal. Harus kerjakan. Lebih enteng kok itu. Jauh lebih enteng dari tahap 1. Kalau sudah bisa menyelesaikan tahap 1, tahap 2 itu sudah insya Allah akan selesai aja. Kalau tahap 3, ya itu memang saya pun nggak ingin semuanya ikut. Gitu. Saya akan lihat gitu, siapa yang akan mampu ngikutin. Karena itu sudah orang harus nggak punya kegiatan. 40 hari dia harus betul-betul fokus kepada yang dia kerjakan zikirnya 40 hari. Seminggu dia betul-betul harus masuk ke dalam kamar, dikerem dalam kamar, nggak keluar dari kamar. Jadi itu kejauhan kita ngomongnya lah. Sekarang kita ngomong yang tahap 1, tahap 2 aja. Selesaikan dengan baik tahap 1 kita, tahap 2 kita. Tapi alhamdulillah setiap yang saya tanya selesai tahap 1, saya tanya bagaimana perubahan? Oh banyak Pak, sekarang saya bisa fokus sholat saya bisa lebih khusyuk, saya bisa lebih sabar. Biasanya saya nggak sabaran Pak, sekarang saya bisa lebih sabar. Alhamdulillah, sebab asmaul ya latif itu Tuhan yang maha lembut. Allah akan melembutkan hati kita. Hati kita akan lebih lembut, lebih halus gitu. Orang yang pemarah itu akan turun tensi marahnya. Dan Allah akan menuntun dia selalu dalam langkah kehidupannya. Kalau orang sudah disayang Allah, kan apa aja gampang. Yang penting bagaimana Allah sayang kepada kita. Mencari sebuah kedekatan kepada Allah. Itu kan bahasa lain daripada mencari kecintaan Allah. Kalau sudah dekat kan Allah cinta. Kalau sudah cinta kan sujud aja gitu. Allah sudah tahu apa yang kita minta. Itu betul. Kalau sudah selesai 40 hari, coba buktikan kalau sedang hujan, bilang hujan dengan izin Allah berhenti kamu. Dia akan berhenti. Boleh diuji hati kita. Kita uji hati kita, cuma sekali aja bolehnya ujinya, lain kali nggak boleh. Nggak boleh terus-terusan, haram terus-terusan. Turun tuh karena izin Allah. Pada hati Allah ditungguin makhluk lain banyak sekali. Kalau anak kecil sakit, mau pegang gitu, izin Allah sembuh kamu. Dia akan sembuh insya Allah. Kalau benar ngerjakan 40 harinya dengan benar. Karena kalau benar itu artinya dia akan suci dari dosa. Dia akan bersih dari segala dosa. Kalau sudah nggak punya dosa tuh, insya Allah gitu. Cuma tuh nggak gampang bersihkan dosanya. Jadi kalau saya lihat orang tuh saya lihat yang satu ini nggak bersih-bersih, nggak beres-beres. Saya mesti panggil, saya mesti tanya apa sih yang kamu kerjain? Where have you been gitu? Apain aja kamu tuh sampai sebegini susahnya gitu untuk mendapatkan ampunan Allah. Karena Allah itu Maha Pengampun. Banyak kan nggak dapat ampunan Allah nyangkut masalah manusia. Masalah manusia, Ustaz Sukri sudah kita bahas tempo hari. Kalau sudah kita tidurin tuh istrinya orang lain itu susah sekali. Susah sebelum si suami itu memaafkan kita. Gimana caranya kita minta kemaafan suami? Imam Ghazali bilangnya caranya nggak ada. Imam Ghazali bilang saya juga nggak tahu caranya bagaimana. Imam Ghazali. Saya mungkin tahu. Saya tahu tempo hari sok-sok tahu lah boleh bilang sok tahu. Tapi terbukti itu berhasil kirimin setiap hari. Kalau bisa hajikan dia. Kesempatan berhaji, hajikan dia orang suami-suami yang pernah istrinya kita tidurin. Ya, saya menghajikan dia gitu. Kalau bisa umrohkan. Kalau nggak bisa umrohkan bacakan tiap hari 100 kali. Qul huwallahu ahad, kirimkan pahalanya buat dia. Ya, manusia berbuat dosa itu kan kalau buat saya biasa aja, Ustaz Supri. Kalau tidak ada setan, manusia itu kan nggak akan berbuat dosa. Gara-gara setan itulah manusia berbuat dosa. Jangan melihat dosa itu dengan seakan-akan, wah, jangan pernah. Siapa orang mencibir melihat itu suatu akan terjadi pada dirinya sendiri, kata Rasulullah. Akan terjadi pada dirinya sendiri. Kalau kita harus kesian lihat orang lain kayak gitu, kesian sekali. Kita benci pada perbuatannya, kita nggak benci sama orangnya, kita kesian gitu. Baiklah, kita pasang niat di dalam hati, niat kita kumpul, niat ibadah. Jadi tadi yang belum mengerjakan tahap 2, kerjakan ya. Kerjakan tuh mata uang. Sebelah sini satu, sebelah sini satu. Gak bisa kita dapat syafaat Nabi itu gak bisa kalau tahap 2-nya gak dikerjakan gitu. Bahkan besok kalau sudah selesai tahap 2, untuk yang tidak masuk ke tahap 3, yang dilanjutkan tuh tahap 2. Tahap 2 Ustaz Sugri, gak usah tahap 1. Tahap 2 itu sudah ada latifnya, sudah ada qadirnya. Sepanjang hidup itu dilaksanakan.
Tahap 2 terus. Tahap 1 segitu aja. Kalau lagi kangen aja, ada orang, Pak, saya tahap 2 udah selesai, masih ada waktu ngapain, Pak? Nah, kalau itu nanya, nantangin kayak gitu, kamu selesaikan ya latifnya. Sebanyak kamu bisa. Kan sebenarnya pasang tuh ya latif sama salawat Nabi sepasang. Ya. Kita pasang niat di dalam hati. Niat kita kumpul niat ibadah. Niat mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yuk, pasang niatnya. Mudah-mudahan Allah meridhoi yang kita kerjakan, Allah mengabulkan semua doa-doa yang kita panjatkan. Amin ya Allah. La khidniya wa rabbul niyyati salihah. Wa khairat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi'allahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa abiya fadir Ibrahim jailum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Abu Yahidir alaihissalam wa Abu Yasyam Qadir Jailani wa Abu Yamin bin Yamin wa Abu Yafazir Ibrahim syai'u ilaihim al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita berdoa. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Adada ma alimullah wa zinata ma alimullah wa min alimullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin bi'adadi kulli ma lam ilahana ya Allah. Berkumpul bersimpuh kami di hadapan-Mu. Kami hamba-hamba-Mu yang berdosa. Selalu mengharapkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Terimalah puja dan puji kami. Syukur terima kasih kami. Atas segala nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, dan nikmat lain yang begitu banyak. Tidak sanggup kami hitung satu persatu. Terima kasih ya Allah. Nuhun Gusti ya Allah. Walakal hamdu kulluh, walakal syukru kulluh, walakal mulku kulluh, walakal khalqu kulluh, biyadikal khair kulluh, wa ilaika yarji'ul amru kulluh. Limpahkan rahmat dan kasih sayang. Limpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, maghfirah. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Maafkan segala kekurangan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Bersihkan hati kami dari segala dosa dan penyakit hati. Bukakan mata hati kami agar kami dapat ma'rifah, agar kami dapat mencintai-Mu. Nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalan yuqribuna ala hubbaka. Ilahana, kurniakan kami ilmu dunia ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ayah-ayah kami, ibu-ibu kami. Mereka di dalam kubur, mereka yang sudah di dalam kubur, lapangkan kubur mereka ya Allah, mudahkan urusan mereka ya Allah, lepaskan dari kesulitan di dalam kubur, lepaskan dari siksa kubur ya Allah, berikan kubur mereka tempat yang menyenangkan, taman dari taman-tamannya surga. Beliau yang masih hidup di dunia, jadikan orang-orang yang husnul khotimah. Ampuni dosa semua anggota keluarga kami, baik masih hidup maupun sudah di dalam kubur. Suami-suami kami, istri-istri kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, anak-anak kami, ipar-ipar kami, mereka yang sudah di dalam kubur. Lapangkan kubur mereka ya Allah, lapangkan kubur mereka. Mudahkan urusan mereka ya Allah, penuhi kubur mereka dengan cahaya. Lepaskan dari kesulitan di dalam kubur. Jadikan kubur mereka raudatin min riyadil jannah. Mereka masih hidup di dunia.
Bimbing di jalan yang Engkau ridhoi. Selamatkan dunia mereka. Selamatkan akhirat mereka ya Allah. Ampuni dosa semua saudara-saudara kami muslimin dan muslimat, bil khusus sebangsa setanah air. Ampuni dosa mereka ya Allah. Rahmat-Mu lebih luas dari dosa-dosa mereka. Rahmat-Mu lebih luas dari maksiat-maksiat mereka. Ampuni mereka ya Allah, berikan kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-larangan-Mu. Wala hamla wala quwata illa bika, wala hamla wala quwata illa bika, wala hamla wala quwata illa bika. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. Berfirman di dalam kitab suci-Mu, yamhullahu may yasha'u wa yusbitu wa indahu umul kitab. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Berikan kami tambahan umur yang banyak untuk bekal kami ibadah kepadamu. Berikan kami tambahan umur yang banyak ya Allah untuk bekal kami ibadah kepadamu, di dalam sehat, di dalam taat kepadamu, di dalam ridho-Mu. Jauhkan dari ajab sengsara dunia akhirat ya Allah. Jauhkan dari segala godaan setan. Jauhkan mereka dari kami sebagaimana jauhnya mereka dari rahmat Engkau. Putuskan mereka dari kami sebagaimana putusnya mereka di rahmat Engkau. Berikan kami kekuatan iman Islam, kekuatan lahir, batin, jasmani, rohani. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-larangan-Mu. Wala hamla wala quwata illa bika, wala hamla wala quwata illa bika ya Allah. Limpahkan kami rezeki yang luas, yang halal ya Allah. Limpahkan kami rezeki yang banyak, yang halal ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin bi'adli anwa'i rizqi wal futuha. Ya basitulah jab suturi sekali banyak siapa bagi hisab. Ubsud alaina rizqan wasi'an halalan, ubsud alaina rizqan wasi'an halalan, ubsud alaina rizqan wasi'an halalan min kulli jihatin min huzaini wa bika juri manati mahlukin bimahdi pada wa karamika ya Rahman. Allahumma ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsiran kabiran wa la yaqdiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana kullahu dikwahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa laniyatahu wa sirruhu. Allahumma an'isna wajburna wahdina li ahsanil amali wal akhlaq innahu la yahdi li ahsani illa anta wasrif anna sayyi'aha la yasifu sayyi'aha illa anta bi rahmatika arhamar rahimin. Na'udzubika rabbuna min jahdil bala'i wa darkis saqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'i. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma inna na'udzubika min jawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujiati ni'matika wa jami'i sahawatika. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yahsya'u wa min nafsin la yasba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli saqamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam adada mulkihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Demikianlah. Lebih kurangnya saya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un 'alim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Bapak Ibu jamaah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati orang tua kita, guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Suharli beserta Ibu Melani Laimina Suharli, mata'anallah bituli hayatih wa nafa'anallah bi'ulumi fid dharain fid darid dunya wa daril akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang senantiasa hadir bersama kita, mendampingi kita, yang pertama Ibu Dr. Hajah Dewi Motik Pramono, kemudian Ibu Hajah Insinyur Nita Yudi, dan juga Bapak Ibu sekalian yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun yang coba tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada Bapak Ibu sekalian. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan usia kita dalam iman Islam, dalam sehat afiat, dalam berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita masih membahas kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Minggu yang lalu sudah kita bahas mengenai iman keras, yang tadi alhamdulillah guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Suharli sudah menambahkan poin-poin yang paling terpenting, yaitu mengenai masalah rukun sholat. Di antaranya yang disampaikan tadi adalah masalah niat, yang memang niat adalah poin utama dalam sebuah ibadah yang kita lakukan. Kan apa yang akan kita sampaikan pada tema hari ini, yaitu mengenai ikhlas dan riya. Sebenarnya komplitnya ya, lawan kata riya adalah ikhlas. Nanti insya Allah akan kita bahas. Saya tidak berpanjang kalam mengenai masalah sholat, karena tema kita pada hari ini kita akan usung mengenai masalah sedekah. Sedekah itu nanti akan kita kaitkan dengan masalah niat, yaitu ikhlas ataukah riya, ataukah sum'ah dari sedekah yang kita lakukan. Ya. Pertama-tama kita mengerti dulu makna sodakoh. Sodakoh itu diambil dari akar kata bahasa Arab sodakoh, yang artinya benar atau membenarkan. Sodakta, benarlah engkau. Abu Bakar dijuluki dengan As-Siddiq, artinya orang yang membenarkan atau orang yang selalu membenarkan, itu dia dijuluki dengan nama As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan. Itu adalah julukannya Abu Bakar. Diberi julukan As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, karena beliaulah orang yang pertama kali membenarkan tentang peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaitannya dengan sedekah, artinya orang yang gemar bersedekah, dia disebut dengan orang yang dermawan. Artinya adalah dia orang yang paling benar pengakuan akan keimanannya. Jadi di antara ciri orang yang benar keimanannya adalah orangnya gemar bersedekah.
Karena sedekah ini adalah sebuah ibadah yang luar biasa beratnya. Orang kalau sekedar diajak, ayo sholat, atau ditegur untuk karena tidak mengerjakan, tidak terlalu marah atau tidak terlalu benci kepada orang yang mengajaknya. Tapi ketika diajak atau dikatakan, kamu kenapa pelit sekali sih, nggak mau sedekah? Nah, ini orang biasanya akan lebih merasa tersinggung kalau sudah bicara mengenai masalah sedekah. Diperintahkan untuk mengeluarkan zakat, berinfak, bersedekah, karena kaitannya dengan masalah materi. Cuma yang harus kita luruskan juga, terkadang kita masih, sebagian dari kita masih belum memahami perbedaan antara sedekah, zakat, dan infak. Jadi terkadang ketika seseorang sudah mengeluarkan zakat hartanya, ya, yang biasa dikeluarkan dalam 1 haul, dalam 1 tahun, kemudian dia mengatakan, udah saya sudah mengeluarkan sedekah. Itu bukan sedekah, itu zakat. Sedekah itu lebih luas pengertiannya. Sama-sama pemberian, ya, sama-sama memberikan sesuatu. Zakat memberikan sesuatu, mengeluarkan sesuatu. Infak juga demikian. Sedekah juga demikian, mengeluarkan sesuatu. Tapi sedekah ini dia lebih luas pengertiannya. Sedekah tidak hanya terbatas kepada masalah materi. Kalau zakat hanya masalah materi. Artinya ketika kita mengeluarkan zakat, maka yang kita keluarkan adalah berupa materi. Entah itu berupa uang, atau kalau di Indonesia biasa kita juga mengeluarkan sedekah itu dalam bentuk makanan, dalam bentuk minuman, atau lain sebagai zakat. Kalau zakat bentuk bisa berupa uang, bisa berupa dia keluarkan, bisa berupa ketika kita mengeluarkan zakat fitrah, bisa kita keluarkan berupa uang, bisa kita keluarkan berupa makanan pokok. Artinya zakat terbatas pada urusan materi. Begitu juga dengan infak, terbatas pada urusan materi. Kalau sedekah ini lebih luas cakupannya, tidak hanya sebatas pada masalah materi. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah pernah mengatakan di dalam sebuah hadis, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyumnya kamu ketika bertemu dengan saudara kamu itu adalah sedekah. Kita tidak mengeluarkan materi, ya. Itu artinya bahwa sedekah lingkupnya itu tidak hanya terbatas kepada urusan materi. Ya. Ada banyak sekali fakta-fakta yang akan kita ungkap mengenai sedekah. Nah, karena sekarang sedang zamannya hoax, ya. Hoax itu sudah menjadi makanan di Indonesia. Kita mendengar berita-berita bohong atau berita-berita tentang hoax, ya. Nah, sekarang kita mau mengungkapkan beberapa fakta-fakta tentang sedekah yang mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk lebih berusaha lagi, lebih gemar lagi untuk bersedekah. Nah, yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Munafikun. Allah katakan, fakta pertama, ya. Allah berfirman dalam surah Al-Munafikun di ayat 10, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Fakta pertama adalah, ya, jadi kalau di antara kita masih kurang yakin bahwa ini adalah fakta, itu artinya sesuatu yang benar, sesuatu yang benar terjadi. Ya, hoax adalah sesuatu yang tidak benar. Artinya itu tidak terjadi tapi diungkapkan, ya. Mengenai sedekah ini adalah perihal yang paling banyak akan dirasakan atau dikeluhkan oleh orang-orang yang sudah berada di dalam kubur. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Coba perhatikan ayatnya. Ya Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Coba andaikan engkau mundurkan ajalku sedikit aja. Apa yang mau dia lakukan? Fa'asaddaqo. Maka aku akan bersedekah. Ini artinya sedekah mempunyai value yang luar biasa besarnya. Sehingga orang yang berada di dalam kubur meronta-ronta, mereka minta kepada Allah dihidupkan kembali cuma untuk bisa bersedekah. Wa akum minas sholihin, dan aku mau menjadi orang yang solih. Pertama yang diucapkan oleh orang yang ada di dalam kubur adalah mau bersedekah.
Nah, ini ada fakta. Fakta bahwa itu benaran yang akan terjadi di alam kubur. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang tadi saya sampaikan, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Ini perlu keyakinan yang luar biasa untuk bisa meyakini ayat ini. Yakin artinya kemudian mau mengerjakan, bukan hanya sekedar tahu. Saya yakin kita sudah pada tahu ayat ini, apalagi para asatiz yang ada di depan saya ini sudah paham sekali bahwa perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu adalah seperti orang yang menanam satu butir padi diistilahkan. Fikul li sumbulatin mu'atu habba, dari satu butir itu menumbuhkan 7 batang. Dari 7 batang ini masing-masing batang menumbuhkan 100 butir. Itu artinya sekali bersedekah, ganjaran yang Allah janjikan adalah 700 kali lipat. Tapi butuh keyakinan yang luar biasa bagi kita untuk mau bersedekah dalam jumlah yang lebih besar lagi. Contohnya pada saat hari Jumat, ya, ketika loket uang berjalan, itu kadang kita masih milih-milih, bahkan terkadang di rumah sudah kita pisahkan, mana yang 100.000, mana yang 50.000, mana yang 20.000, mana yang 5.000. Dipisahkan, nanti ketika loket jalan, muncul dimasukkan adalah yang 5.000. Katanya yakin, kalau sekali bersedekah, Allah lipat gandakan sampai 100 kali lipat. Di mana keyakinan kita? Makanya orang yang sudah memiliki keyakinan luar biasa seperti ini dan gemar bersedekah, itu orang yang memiliki keyakinan yang sudah luar biasa. Dia itu dalam satu qaul Rasulullah mengatakan, tidaklah orang bersedekah itu kecuali dia sudah melewati godaan 70 syaitan. Karena saking beratnya untuk mau bersedekah. Ya. Nah, itu fakta yang kedua, bahwa ketika kita mau bersedekah, Allah akan lipat gandakan. Allah akan lipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat. Wallahu yudhaifu liman yasha. Bahkan Allah akan melipat gandakan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Artinya tidak terbatas sampai di situ, nggak ada batasannya. Bersedekah itu balasan dari Allah itu nggak ada batasannya. Nah, tapi bersedekah yang seperti apa yang akan mendapatkan reward yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala? Tadi yang disampaikan oleh guru kita di awal ceramah tadi, ya, masalah niat. Jadi sedekah yang akan membuahkan hasil adalah sedekah yang kita lakukan dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, ya. Nah, masalah mengenai ikhlas itu ini harus benar-benar kita harus memahami konsep daripada ikhlas, karena batasan antara ikhlas dengan riya dengan sum'ah itu luar biasa tipisnya, ya, luar biasa tipisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya, man samma'a samma'ahullah wa man ra'a ra'ahullah. Maksudnya apa? Artinya orang-orang yang sama'a itu artinya memperdengar-dengarkan. Ya. Ketika kita bersedekah, kemudian kita ucap-ucapkan, kita sebut-sebutkan, nah itu namanya sama'a. Sum'ah, nah itulah yang disebut dengan sum'ah. Kita memperdengarkan kebaikan yang kita lakukan. Kita memperdengarkan sedekah yang sudah kita lakukan. Itu namanya sum'ah, sama. Maka nanti di akhirat Allah akan mengumpulkan manusia, saya akan dikumpulkan bersama teman-teman saya, sahabat-sahabat saya. Kemudian Allah ungkapkan tentang niat asli saya sebenarnya ketika bersedekah itu adalah karena apa? Wa man ra'a ra'ahullah, dan barang siapa yang melakukan sesuatu karena ingin dilihat oleh orang, nah itulah yang disebut dengan riya. Ya. Tapi riya nanti ada kaitannya juga dengan masalah syirkul asghar. Kalau di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa tarkul amal li ajlin nas. Nah, ini yang kita juga harus benar-benar pahami.
tarkul amal li ajlin nas riya, wal amalu bihi li ajlin nas syirkun. Selama ini yang kita pahami adalah ketika kita memberi sesuatu, kita bersedekah kepada orang lain dengan niat agar orang lain lihat dan puji kita, itu yang disebut dengan riya. Faktanya adalah Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, beliau katakan tarkul amal li ajlin nas riya, wal amalu li ajlin nas syirkun. Jadi meninggalkan atau tidak jadi melakukan suatu perbuatan karena takut dilihat oleh manusia. Kita mau bersedekah, misalnya di jalan raya ada suka banyak tukang minta-minta. Kebetulan kita sedang berjalan dengan kawan-kawan kita. Kita mau memberikan sedekah kepada pengemis itu, tapi kemudian nggak jadi kita lakukan. Karena apa? Takut nanti dibilang riya. Tarkul amal li ajlin nas riya. Tidak jadi mengerjakan suatu pekerjaan, suatu perbuatan karena manusia. Karena takut nanti dibilang riya, itu artinya karena manusia. Hadza riya. Inilah yang disebut dengan riya. Wal amalu bihi li ajlin nas hadza syirkun. Ini lebih besar lagi. Dan mengerjakan sesuatu karena ingin dilihat oleh manusia, maka itulah yang dikatakan dengan syirkun, kesyirikan, kemusyrikan. Walaupun kategorinya adalah syirkul asghar, syirik yang kecil, tapi dia tingkatannya sudah lebih daripada riya. Nah, ini yang selama ini mungkin belum kita ungkapkan. Artinya kita menyangka bahwa ketika kita tidak jadi melakukan sesuatu karena ada orang yang melihat, kemudian kita tidak jadi memberikan, kita merasa bahwa kita sudah aman. Ternyata kita sudah masuk ke dalam kategori orang yang melakukan perbuatan riya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sebenarnya banyak sekali kisah-kisah yang terkait dengan masalah sedekah, ya, dengan masalah kedermawanan. Saya nanti akan ungkapkan sebuah kisah yang ini adalah sebuah kisah nyata yang disampaikan langsung oleh seseorang kepada saya mengenai riwayat hidupnya. Kaitannya adalah dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Fakta yang akan kita ungkap satu lagi adalah bahwa Al-Qur'an mengajarkan kepada kita bahwa orang menyangka bahwa bersedekah itu kita lakukan pada saat kita sedang lapang, pada saat kita sedang memiliki banyak uang. Ketika kita sedang kaya, maka kemudian kita bersedekah. Fakta yang sebenarnya yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran surah At-Tolak adalah Allah katakan, waman qudira alaihi rizquhu. Dan barang siapa yang Allah sempitkan rizkinya, Allah perintahkan apa? Falyunfik mimma atahullah. Maka infakkan, maka sedekah, maka keluarkan. Berikan dari apa? Mimma atahullah. Itu adalah jalannya. Dan ternyata ini bukan hoax. Karena dari dua orang yang menyampaikan kisah ini belum saya sampaikan mengenai kisah-kisah para sahabat yang melakukan ini. Tapi fakta dari orang-orang yang saya kenal yang kemudian dia menyampaikan, ya, bahwa ada seorang pengusaha kaya raya di salah satu provinsi di Indonesia, tidak saya sebutkan, ya. Perusahaan besar, suatu ketika perusahaannya kolaps. Perusahaannya banyak merugi. Hanya tinggal tersisa keuangan tidak seberapa. Perusahaan ini milik beliau. Dan di bawahnya ada banyak direktur-direktur yang membantu beliau. Ada yang dari keluarga, ada yang dari orang lain. Suatu ketika sedang dalam kebingungan seperti ini karena perusahaannya hampir kolaps, datang seseorang. Orang ini datang mungkin memang diutus oleh Allah untuk Allah membuktikan ayatnya, ayat yang tadi saya bacakan, waman qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Ya. Ternyata orang ini meyakini ayat tersebut. Pada saat kesulitan, datang orang untuk meminjam uang atau meminta uang kepadanya. Justru harta yang sedang dia punya, yang harta tersebut adalah satu-satunya keuangan yang dia miliki, dia berikan kepada orang yang meminta tersebut. Sehingga orang-orang yang di sekelilingnya menganggap bahwa dia sudah gila. Kita sedang dalam kesulitan seperti ini, ada orang datang minta bantuan, kenapa engkau bantu? Kita aja sedang membutuhkan bantuan.
Tapi kenyataan yang terjadi adalah saat ini perusahaan itu dari satu perusahaan yang dimiliki ya sudah memiliki sampai 11 perusahaan bersatu. Ya. Karena dia amalkan. Makanya saya katakan kita perlu keyakinan yang luar biasa untuk masalah sedekah ini. Karena menurut logika manusia, bagaimana mungkin Allah sampaikan di dalam Al-Quran, kalau sedang dalam masa sulit, infakkan. Yang ada ketika sedang dalam masa sulit, kita minta orang lain bersedekah untuk kita. Bukan, Al-Quran tidak mengajarkan seperti itu. Dalam masa sulit, sedekahkan apa yang kamu punya. Alhamdulillah, makanya saya katakan tadi, lingkupnya sedekah itu lebih luas dari pengertian zakat. Sedekah itu tidak melulu harus berupa harta. Sedekah bisa berupa tenaga. Sedekah bisa berupa bahkan even just a smile. Ya, di dalam hadis disampaikan, kita ketemu dengan saudara kita di jalanan, kemudian kita tersenyum, itu adalah merupakan sedekah. Ada dalam hadis yang lain yang Rasulullah SAW sampaikan, ya, bahwa ini adalah tujuannya buat kita agar kita lebih berhati-hati lagi di dalam bersikap, gitu ya. Terkadang kita suka meremehkan sesuatu yang kecil. Ya. Misalnya membuang paku di jalanan, itu kan merupakan sedekah. Itu merupakan sedekah yang mudah sekali untuk kita lakukan, tapi jarang sekali orang mau melakukan. Padahal itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Rasulullah katakan bahwa innallaha khabba'a thalasan fi thalasin. Allah itu menyembunyikan 3 perkara fi thalasin, di dalam 3 perkara. Perkara yang pertama adalah innallaha khabba'a ridahu fil amal. Sungguhnya Allah menyembunyikan keridhaannya itu di dalam perbuatan yang baik, fil amalis shalih. Makanya jangan pernah kita meremehkan suatu perbuatan yang baik, sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan. Karena Allah menyembunyikan ridhonya di situ. Coba bayangkan, di dalam hadis yang sudah masyhur kita dengar, bahkan berkali-kali, bahkan guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Suharli juga pernah ungkapkan, hanya sekedar seseorang wanita tunasusila memberikan minum seekor anjing, itu sudah bisa membawanya ke dalam surga. Kenapa? Allah sembunyikan ridhonya di dalam perbuatan baik tersebut. Kemudian sesuatu yang Allah sembunyikan yang kedua apa? Innallaha khabba'a sukhtu. Sungguhnya Allah menyembunyikan kemurkaannya fil ma'siyah, di dalam perbuatan maksiat. Makanya jangan engkau remehkan sekecil apapun perbuatan maksiat tersebut. Karena di situ ada kemurkaan Allah. Ya, jangan kita remehkan walaupun hanya sekedar kita mengejek orang lain di kantor, di sekolah, tetangga kita. Karena kaitan ini nanti sudah kita pelajari masalah ghibah. Jangan kita remehkan mengenai masalah cuma ngomongin memang kenyataannya orangnya seperti itu, orangnya pendek, hitam, jelek kok. Jangan kita remehkan. Di situ ada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tepat pada saat Allah kenakan murkanya, maka celakalah kita. Dan yang ketiga adalah Allah menyembunyikan kecintaannya kepada hambanya pada para wali-walinya. Makanya jangan sampai kita sampai melakukan sesuatu yang salah kepada orang-orang yang Allah cintai. Bisa jadi orang-orang yang Allah cintai itu kualifikasinya adalah orang-orang yang miskin yang datang kepada kita, yang memang Allah utus untuk menguji keimanan kita. Terkadang kita suka bete ketika ada orang yang hampir setiap hari atau kadang setiap minggu selalu datang untuk minta sesuatu kepada kita. Kita suka bete itu. Padahal bisa jadi Allah sembunyikannya keridhaan, bisa jadi Allah sembunyikan keridhaan pada di situ. Sehingga ketika kita memberikan uang 5.000, 10.000, jatuhlah ridha Allah pada kita, pada perbuatan kita yang kecil seperti itu. Nah, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Atau ketika kita menolaknya, ini orang ini cuma bohong aja, cuma nipu aja, udah jangan dikasih. Ternyata memang Allah utus orang itu untuk menguji kita. Ternyata ia bukan manusia, bisa jadi ia berupa malaikat yang Allah utus. Kita usir dia, kita tidak pedulikan dia, maka jatuhlah murkanya Allah kepada kita. Ya. Berbicara mengenai masalah ikhlas yang tadi begitu luas penjelasannya, bahwa ketika seseorang melakukan perbuatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan reward yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala.
Tapi ketika niat melakukan suatu perbuatan bukan dikarenakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka justru itu akan merugikan untuk kita. Pertanyaannya adalah lantas bagaimana? Karena kita sebagai manusia tidak akan luput untuk digoda oleh setan. Mungkin terkadang ketika kita bersedekah, sudah kita sembunyikan, kita memberikan sesuatu kepada orang, kepada mungkin tukang minta atau mungkin kita bersedekah atau bersedekah jariah ke sebuah masjid yang kita minta agar kita sembunyikan nama kita, tapi kemudian terungkap sehingga kemudian ada orang lain yang memuji kita. Bagaimana konteks yang seperti ini? Apakah kita masuk ke dalam kategori orang yang riya atau bagaimana? Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Tapi pendapat yang menguatkan adalah di antaranya pendapat Imam Ahmad dan pendapat Al-Qurtubi. Beliau mengatakan kategori yang seperti ini Allah akan tetap melihat niat yang awalnya. Yang tidak boleh adalah niat yang bersamaan pada saat kita melakukan satu ibadah, entah itu sedekah atau ibadah-ibadah yang lain, misalnya kita menjadi imam di sebuah masjid, ya. Nah, sampai ada sebuah ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad kalau nggak salah, itu beliau ungkapkan, ya, ketika kebiasaan kita di rumah adalah sholat kemudian baca surahnya surah-surah yang pendek, biasanya kan kita seperti itu. Kalau di rumah kita baca surah yang pendek, setelah suratul Fatihah kita baca An-Nas atau Al-Ikhlas atau Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Kemudian ketika kita ditunjuk sebagai imam masjid, kita baca surah yang panjang. Baca surah Yasin atau baca surah Al-Kahfi yang tadi disampaikan oleh guru kita, 10 ayat pertama di rakaat pertama, 10 ayat kedua, 10 ayat terakhir di rakaat kedua kita baca. Padahal hari-hari di rumah selalu kita baca ayat-ayat yang pendek. Paling panjang mungkin Al-Insyirah alam nasyrah laka sadrak. Ya. Ternyata ketika jadi imam kita baca surah yang panjang, ini ciri daripada orang yang riya. Ciri orang yang riya. Maka justru akan menjadi beban dosa buat kita ketika kita melakukan perbuatan itu. Ya, dikatakan ketika kebiasaan di rumah sholat lamanya seperti itu, bacaannya, ketika menjadi imam, jangan engkau perdengar-dengarkan. Kalau ketika kita perdengar-dengarkan suara kita yang indah, biar orang lain senang, puji. Inilah yang dikatakan dengan sum'ah. Kedua-duanya sum'ah. Riya itu adalah satu paket dia. Ya, kalau sum'ah adalah memperdengar-dengarkan kebaikan yang kita lakukan, sedangkan riya adalah ro'a yaro, memperlihatkan. Nah, maka disebut dengan riya. Wallahu a'lam bishawab. Kembali kepada yang tadi saya katakan, gimana kalau orang ketika di awalnya dia sudah bersedekah lillahi ta'ala, di tengah perjalanan karena setan menggoda atau karena ada orang yang kemudian tahu bahwa kita melakukan sebuah kebaikan, dipujilah kita sebagai orang yang baik. Kita merasa tersanjung atau kita merasa senang dengan pujian tersebut. Imam Ahmad dan Imam Al-Qurtubi mengatakan itu tidak mengapa, artinya paling bagus adalah kita berusaha tolak, artinya dengan cara kita istighfar. Tapi tetap kita insya Allah akan mendapatkan pahala dari amal yang memang kita sudah niatkan ikhlas lillahi ta'ala di awalnya. Di pertengahan jalan ada godaan seperti ini, paling bagus adalah kita beristighfar untuk kita menolak. Tapi yang namanya hati, ketika orang puji ada sedikit perasaan senang, ya, itu adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah dahulukan. Dalam hadis dikatakan seperti itu. Artinya itu tidak akan menodai amal yang sudah kita lakukan ikhlas lillahi ta'ala. Tapi yang paling bagus adalah tetap kita konsisten dengan keikhlasan kita. Ada perasaan seperti ini karena dipuji oleh orang, kita berusaha tolak. Artinya istighfar. Jangan sampai yang lebih muncul adalah perasaan dominan, perasaan riya. Kenapa? Karena efeknya adalah nanti ketika melakukan perbuatan baik yang berikutnya, maka kemungkinan kita sudah terkontaminasi oleh perasaan riya ataupun sum'ah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan bisa mudah untuk dipahami oleh kita semua, oleh Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita belajar untuk setiap kali kita melakukan sebuah kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, itu adalah sedekah kita.
kebaikan dilakukan oleh suami kepada istrinya, itu adalah sedekah suami kepada istri. Kebaikan yang kita lakukan terhadap anak kita itu adalah sedekah kita kepada anak kita. Karena sedekah itu, sekali lagi saya sampaikan, sedekah konteksnya tidak terbatas hanya kepada masalah materi. Segala macam bentuk kebaikan yang kita berikan, idkhalus surur fi qalbi akhika. Intinya seperti itu. Memasukkan kegembiraan di dalam hati saudaramu itu merupakan value daripada sedekah. Ya. Sekali lagi saya berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho dengan apa yang saya sampaikan. Dibimbinglah kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, diberikan hati yang ikhlas di dalam beramal, dalam beribadah lillahi taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Kiai Suherli, yang saya dari tadi sudah mendengarkan tasawuf tauziah dari beliau yang sangat luar biasa. Yang saya hormati Pak Ustadz Sukri dan juga moderator. Saya juga tadi mendengarkan bagaimana konteks tadabur bersedekah di ayat Al-Baqarah 261 sampai 265. Di situ bagaimana Allah menurunkan firman-Nya tentang tidak ada keraguan dari apa yang kamu infakkan dan bagaimana tata cara kita ikhlas bersedekah agar tidak terjadi ria. Namun demikian Pak Ustadz, saya juga melihat ada di Al-Quran tadabur surat An-Nisa ayat 39. Di situ Allah menyampaikan bahwa bersedekahlah dari sebagian yang rezeki yang aku berikan. Nah, konteks sebagian rezeki ini yang kami mohon pencerahannya Pak Ustadz, ukurannya. Karena dari yang saya tahu, dari sahabat-sahabat Nabi, seperti Umar bin Khattab, dia menyerahkan harta infaknya adalah 1/4. Kemudian Abu Bakar, dia setengah dari hartanya. Utsman bin Affan seluruhnya dia serahkan infak hartanya. Nah, jadi apakah sebagian yang dimaksud firman Allah ini ada ukurannya atau memang dievaluasi daripada kita sendiri dari harta yang kita dapatkan dari Allah. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Terima kasih atas pertanyaannya yang alhamdulillah bisa menambah wawasan kita kembali yang berkenaan dengan Quran surah An-Nisa ayat 39 tadi ya Pak ya. Perintah Allah untuk menginfakkan atau mensedekahkan sebagian daripada harta kita. Mengenai jumlah, Allah tidak sebutkan ataupun di dalam Al-Quran tidak menyebutkan jumlahnya misalnya, kecuali kalau berbicara konteksnya dengan masalah zakat. Kalau konteksnya memberikan atau mengeluarkan harta dengan konteks mengenai zakat, itu sudah ada udah ada patokannya. Zakat minimal 2,5% dari harta yang kita miliki. Sedangkan untuk sedekah, seberapa besar sih sedekah yang paling bagus yang bisa kita lakukan? Kalau pertanyaannya seberapa besar, sudah dicontohkan oleh Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar mensedekahkan seluruhan hartanya, tapi beliau rasa ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak seperti kita, bahwa memang beliau sudah benar-benar menggantungkan. Sehingga ketika Rasulullah katakan, kemudian untuk keluargamu apa yang kamu tinggalkan? Aku tinggalkan untuk keluargaku adalah Allah dan Rasulnya. Nah, kita belum sanggup untuk memiliki keyakinan seperti keyakinannya Abu Bakar, sehingga kemudian kita keluarkan sedekah seluruh harta yang kita miliki. Bahkan di dalam Islam untuk orang-orang kategori orang seperti kita tidak boleh. Ya, jangan kita tinggalkan anak-anak kita di belakang kita adalah dalam keadaan mereka fakir, dalam keadaan mereka lemah. Ya. Terus seberapa besar? Yang kita lihat adalah ukuran besar adalah kita lihat dari prosentase. Ya, bagi seorang miskin yang dia hanya punya uang 10
10.000, kemudian ada tukang minta-minta datang, dia ingin beli minuman atau makanan, kita berikan 5.000, maka itu nilainya adalah separuh daripada harta yang dia miliki. Bagi Bapak yang mungkin memiliki uang sampai miliaran, 1 miliar misalnya, semakin besar yang kita keluarkan, maka akan semakin bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena rewardnya sudah jelas Allah katakan, semakin besar yang kita keluarkan, maka Allah akan semakin besar memberikan balasan kepada kita. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila. Kita sedekahkan 1 akan menumbuhkan sampai 700. Itu artinya ketika Bapak mensedekahkan dari 1 miliar Bapak sedekahkan 100 juta, berapa poinnya? Tapi yang terpenting adalah ketika mengeluarkan uang, punya uang 1 miliar, kita keluarkan 100 juta, ini aman atau tidak hati kita dari perasaan-perasaan ingin dipuji oleh orang lain, ingin mendapatkan ketenaran dari orang lain, ingin dianggap orang lain kita adalah sebagai orang yang dermawan. Kalau menjadi tidak aman, coba cari nilai yang hati kita itu ketika mengeluarkan tanpa ada perasaan berat apapun, benar-benar kita keluarkan lillahi ta'ala. Nah, itu adalah yang paling terbagus. Jadi kalau untuk ukuran jumlah, Rasulullah tidak pernah menyebutkan jumlahnya sebagian itu seberapa besar. Ya, wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Bapak. Terima kasih kepada Bu Nita beserta Bapak yang alhamdulillah sangat menyimak sekali ceramah dari Pak Supri tadi, dan terima kasih untuk pertanyaannya. Ya Bapak Ibu, alhamdulillah selesai sudah acara kita, dan insya Allah sholat maghrib kurang lebih masih ada 20 menit lagi. Kita tutup acara kita ini dengan kafaratul majalis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih kami mohon maaf. Terima kasih sudah berhadir di dalam pengajian kita, kepada Bapak Ibu semua alumni Alamin, kepada IWAPI, dan kemudian kepada yang di Cikopo, dan kemudian dari keluarga besar Alamin, kami ucapkan terima kasih. Kurang lebih kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.